mengucapkan Natal kan setahun sekali. Tapi selain mengucapkan Natal kan kita masih bisa menyambung silaturahmi. Jadi kalau ada orang Islam atau orang Nasrani masih bahas masalah Natal, mengucapkan Natal, ini adalah unik sekali. Makanya kami sampaikan kepada kaum Nasrani, kami tidak pernah menuntut Anda untuk mengucapkan selamat hari raya. Bahkan kalaupun orang Nasrani mengatakan bagi kaum Nasrani mengucapkan selamat hari raya adalah haram, saya katakan sah fatwa Anda, sebab memang ini hari raya saya kok, kamu tidak usah ikut-ikutan, kan begitu, selesai. Begitu sebaliknya, Anda pun harus ngerti, saya tidak perlu ikut-ikutan hari Natal Anda, selesai, itu urusanmu. Jadi bukan berarti di saat ada ulama mengatakan mengucapkan Natal adalah nggak boleh itu lalu bertentangan dalam urusan keharusan. Tidak. Anda pun orang Nasrani, saya tidak pernah, kalau Anda tiba-tiba ada yang mengucapkan selamat hari Idul Fitri, suka-suka Anda. Kalau Anda tidak mengucapkan selamat hari Idul Fitri, saya tidak pernah pusing kok, tidak pernah saya pikirkan, saya tidak minta, bahkan saya tidak menuntut kepada Anda. Bahkan kalau seandainya ada fatwa besar di gereja bahasanya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri adalah haram, lu nggak ada masalah, saya tidak punya urusan dengan Anda. Ini hari raya saya, sahabat saya, saudara saya, kaum muslimin. Makanya kadang ini toleransi itu adalah dijadikan bahan untuk menggencat umat Islam. Dipikir kalau sudah umat Islam tidak mau mengucapkan selamat Natal lalu dianggap memusuhi kebersamaan. Tidak. Sama orang Nasrani pun saya tidak pernah menuntut orang Nasrani menghadiri perayaan Maulid Nabi. Saya tidak pernah minta, ya kan? Tidak pernah saya menyuruh mereka untuk merayakan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Tidak pernah saya minta. Kalau mereka ada yang ngikut, ya suka-suka. Baik, jadi sederhana. Baik, kemudian berarti ini permasalahan adalah mereka punya pemahaman yang salah. Nasrani yang salah ya begitu. Kalau Nasrani yang benar, saya ketemu dengan tokoh-tokoh yang Nasrani. Waktu ini saya ada, ini diskusi, ada dialog agama di dialog nasional waktu itu. Ada tokoh Nasrani, namanya sama dengan saya. Nama Yahya itu kan nama yang akrab juga di dunia. Saya diskusi bahwasanya ini adalah masalah masalah agama, perbandingan agama. Akhirnya sebelum saya, ini masalah menjelang Natal, sebelum saya ditanya tentang Natal, kebetulan mau menjelang perayaan Maulid Nabi di Cirebon. Ini kisahnya 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Saya tanya, Bapak, saya punya acara besar setelah ini, bulan yang akan datang atau 2 bulan yang akan datang, saya punya acara besar, yaitu acara untuk mengagungkan, membesarkan pengakuan kepada Nabi Muhammad SAW. Anda akan saya undang, Anda kira-kira datang atau tidak? Dia bingung, mau jawab tidak kan tidak enak, mau jawab iya. Sudah saya ajari, Anda tidak usah datang karena Anda memang tidak percaya dengan Nabi saya, dan saya tidak boleh marah. Oh iya betul seperti itu. Oke, setuju? Anda tidak usah datang dan saya tidak akan marah. Karena apa? Anda tidak percaya dengan Nabi saya. Suka-suka. Kalau Anda datang suka-suka, kalau Anda tidak datang pun Anda tidak marah. Bahkan kalau saya berpendapat begini, Anda setuju enggak? Orang Nasrani tidak boleh menghadiri, dan saya mengatakan bahasanya fatwa Anda sah. Iya. Dia ngangguk, bingung dia. Apa diulang Bu ya? Saya katakan bahasanya, kalau ternyata Anda sebagai tokoh Nasrani lalu mengatakan haram mendatangi perayaan Maulid Nabi, di saat Anda mengatakan seperti itu, saya kukuhkan fatwa Anda adalah sah sebagai seorang Kristen. Gimana? Iya Bu ya. Oh iya, mau cocok. Alhamdulillah, selesai. Kita sudah sepakatan. Baik. Kemudian setelah itu, setelah Maulid Nabi, nyusul hari Natal. Kemudian saya tidak mau menghadiri undangan Anda untuk merayakan Natal. Anda marah terus. Oh tidak, itu suka-suka Bu ya. Oke. Kemudian tiba-tiba ada fatwa dari sahabat saya menghadiri haram karena saya tidak percaya kepada Nabi Isa. Gimana? Oh ya, enggak apa-apa, itu bela. Oh sama, satu-satu sudah selesai. Loh, orang Kristen saja aman kok, kenapa sekarang orang Islam kok ribut? Orang Kristen rima dengan saya mengucapkan Natal, tidak mengucapkan Natal, tidak ada masalah Kristen yang tokohnya. Semoga diberi hidayah dia. Ini kisah ini ya. Jadi artinya sederhana. Pertanyaan bagaimana? Jadi Anda tidak usah menambahkan kalau Anda tidak mau mengucapkan selamat Natal, cuman Anda tidak usah mengucapkan Natal. Anda bisa memberikan hadiah selain di hari Natal. Mungkin pas hari Lebaran kasih hadiah yang banyak, lebih banyak sebelumnya dan sebagainya. Memberikan hadiah kepada seorang Nasrani boleh, bukan dilarang. Tapi pas hari Natal Anda punya acara khusus, menjaga ukhuwah, Anda pergi kemana dan sebagainya, kan cuma semalam saja. Jadi pandai-pandailah Anda menyiasati. Karena apa?
ukhuwah sebagai saudara harus anda jaga. Biarpun dalam Islam orang murtad adalah berat, hukumannya adalah harus dipenggal lehernya, cuman tidak langsung dipenggal, suruh tobat dulu nanti, karena dia pengkhianat kan gitu. Cuman pun demikian bersaudara kan perlu jaga. Cuman kadang kita ini tidak punya siasat sehingga langsung nggak mau, ngajak perang. Baiklah, ya sudah, saya tidak akan mengucapkan Natal, tapi tidak usah terlalu keras-keras di muka dia. Karena apa? Dia sahabatku, dia saudaraku, takut nanti terjadi permusuhan. Maka saya pun tidak perlu, kalau tidak ditanya saya tidak gembar-gembor mengucapkan Natal adalah haram ini, tidak ada perlunya juga, karena tidak ada umat Islam yang mengucapkan juga. Di saat ada orang mengucapkan baru saya berbicara nanti untuk membenarkan, untuk menjelaskan. Dan perbedaan tempat juga berbeda, mohon maaf, di negeri kafir beda juga hukumnya, berbeda nanti. Ini adalah di negeri kita Indonesia, mayoritas kaum muslim. Bisa di Singapura bagaimana kalau saya harus mengucapkan Natal atau tidak? Ini berbeda hukumnya. Di Australia berbeda, di Amerika beda, setempat beda hukumnya, cuman esensinya sama. Mungkin cara mengucapkannya dirubah, atau pemberian hadiahnya tidak tepat waktunya, ada caranya. Yang jelas hubungan kebersamaan ini tetap harus dijalin. Jadi mungkin dia harus pandai saja. Kalau memang dia tidak mengucapkan selamat Natal, memang semestinya tidak mengucapkan, tapi hadiah jangan sampai tidak, tapi jangan dipaskan hari Natal, sebelumnya atau setelahnya, ya terserah bagi dia. Untuk perayaan Natal suka-suka, yang penting Anda berikan hadiah, selesai. Saya dulu, ini mu'allaq, saya dulu Kristen, saya menikah dengan masuk Islam, sementara keluarga saya masih Nasrani. Bolehkah saya mengucapkan selamat Natal kepada orang tua saya? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Mengucapkan selamat Natal itu sama konsekuensi 3. Yang pertama, mengakui Nabi Isa anak Allah, mengakui Nabi Isa lahir 25 Desember, mengakui Nabi Isa mati di palang salib. Maka ketiga ini bertentangan. Oh, kalau gitu Ustaz benci non muslim, benci Kristen? Tidak, saya bertetangga dengan Kristen, saya pernah menyewa rumah orang Kristen, tapi saya tidak ikut-ikutan dalam masalah akidah. Wala ana abidun ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Hubungan sosial, hubungan masyarakat tak masalah, tapi kalau sudah terkait dengan akidah, lakum dinukum waliyadin. Tapi fatwa Syekh Yusuf Qaradawi boleh, fatwa Habib Umar bin Hafiz boleh. Mereka berfatwa ini di mana? Tengok dulu kronologisnya. Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Fikih Aqalliyat, ketika yang itu bertanya orang Eropa. Orang Eropa bertanya, di Eropa mereka kaum minoritas, tetangga. Kalau dia tidak mengucapkan Merry Christmas and Happy Birthday, sekedar ngetes saja, masih sadar. Kalau tak dia sebut Merry Christmas and Happy New Year, nanti dia dikatakan, wow, you are a terrorist, kata dia. Maka disebutnya Merry Christmas and Happy New Year. Nah, maka dengan itu, untuk menghindari tuduhan-tuduhan, apalagi pertanyaan itu setelah 11 September, kasus umat Islam ditekan, betul. Jadi kalau ada suatu fatwa, tengok dulu kronologis fatwanya di mana. Muslim minoritas Eropa, mereka bekerja di sana, cari makan di sana, maka difatwakan para ulama, karena kalian minoritas dalam keadaan darurat, habis peristiwa 11 September, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di perjalanan dari Makassar atau dari Palu ke Makassar lanjut ke Jakarta. Banyak yang bertanya masalah hukum mengucapkan selamat Natal. Karena saya seorang yang berpegang kepada mazhab Syafi'i, kemudian saya bukan seorang mujtahid, sehingga saya nggak bisa langsung menyimpulkan hukum dengan nalar saya, langsung ambil dari Al-Quran dan Sunnah. Saya hanya bisa mengutip pendapat-pendapat ulama terdahulu yang disebutkan dalam kitab-kitab mu'tabar, dalam referensi-referensi otoritatif mazhab Syafi'i yang diakui dari masa ke masa. Salah satunya yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj, Syarh Al-Minhaj, begitu juga Al-Imam Ad-Damiri dalam kitabnya An-Najm Al-Wahhaj, Syarh Al-Minhaj. Di situ dikatakan bahwasanya tatimmatun yu'azzaru man wafaqal kufara fi a'yadihim ila qawlihi
wa man qala lidhimmiyin ya haj wa man hanna'ahum fi 'idih atau kama qala. Di situ dikatakan, silahkan cek langsung ke kitabnya, yu'azzar dita'azir. Siapa yang ta'azir? Barang siapa yang mengikuti orang-orang kafir di dalam hari raya mereka, menyerupai orang-orang kafir non-muslim dalam hari raya mereka. Maksudnya apa? Dita'zir itu, ta'zir adalah hukuman bagi sebuah maksiat. Catat baik-baik, bagi sebuah maksiat yang tidak memiliki had secara khusus, juga tidak memiliki kafarah. Kalau dia punya hukuman secara khusus, punya had khusus seperti zina, maka nggak ditazir, tapi kena had, dicambuk atau dirajam, atau punya kafarah tersendiri, seperti orang yang melanggar sumpahnya, maka itu ada kafarahnya. Tapi kalau nggak ada kafarah, nggak ada had, maka itu kena ta'zir. Nah, ditazir artinya dia telah melakukan maksiat. Siapa yang menyerupai orang kafir dalam hari raya mereka, contohnya yang memakai atribut non muslim yang berkaitan dengan hari raya mereka, yang berkaitan dengan syiar mereka, itu hukumnya haram, masuk kategori maksiat. Bahkan dalam mazhab Syafi'i berhak ditazir, dihukum. Kemudian dilanjutkan man hanna'ahu bi'idihi, dan barang siapa yang memberikan tahniah, memberikan ucapan selamat kepada di sini domir kembali ke dhimmi, kepada seorang kafir, walaupun kafir itu punya hubungan baik dengan kita, tapi mengucapkan selamat terhadap hari rayanya, maka di situ kata ulama-ulama terdahulu dilarang, tidak diperbolehkan, masuk kategori maksiat, bahkan berhak untuk dihukum. Ini pandangan ulama-ulama Syafi'i terdahulu. Saya hanya mengutip. Jadi kalau Anda mengatakan yang melarang mengucapkan selamat Natal itu intoleran, nggak ada yang melarang, kata siapa? Yang melarang itu ulama-ulama terdahulu. Sama saja Anda mengatakan, oh khotib Syurbini intoleran, oh berarti Anda miri intoleran. Ulama-ulama madhab Syafi'i lainnya intoleran, dan sampai saat ini dari kitab-kitab mu'tabarah, referensi-referensi otoritatif empat madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, saya belum menemukan ada yang membolehkan mengucapkan selamat Natal dari ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf. Yang ada hanya yang melarang saja, tidak ada yang mengucapkan, yang memperbolehkan. Itu setahu saya. Wallahu a'lam. Kalau ada yang mengatakan memperbolehkan dari ulama-ulama dulu, silakan, saya tunggu mana ibaratnya. Yang saya dapatkan yang melarang saja dari ulama madhab. Jadi selama masih ada pendapat yang dipakai oleh ulama-ulama terdahulu, kitabnya diakui dari masa ke masa, maka itu lebih baik untuk berpegang teguh, lebih selamat. InsyaAllah sebagaimana kita ikuti mereka, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka di akhirat. Urusan toleransi, kita tetap jaga toleransi, jaga kerukunan, jaga kebinekaan. Tidak boleh kita mengganggu mereka di hari raya mereka, tidak boleh kita sakiti mereka, kita hormati, akan tetapi tidak perlu ikut-ikutan beribadah bersama mereka. Dalam pandangan ulama terdahulu pun tidak perlu mengucapkan selamat hari raya mereka, karena itu masuk kategori maksiat berdasarkan pandangan ulama-ulama madhab Syafi'i terdahulu. Ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.